Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu pagi 21 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 23 November 2024. 24 kita duduk bersama di Masjid Pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan untuk sedikit mengkaji beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul, perkataan para ulama salaf tentang awaiq talabil ilm, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah sebab gagal menjadi santri idaman orang tua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Al-Walid Muhammad Wujud Arba'in hafizahullah, yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa bermajlis ilmu pada pagi hari ini di masjid ini bersama para santri, para asatidz, dan juga para jamaah sekalian yang berhadir. Semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau diberikan keberkahan dan afiat di dalam ilmu, harta, umur, keluarga. Dan juga saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada akhi fillah Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Aisyah, Ustaz Rizal Yuliar hafizahullahu ta'ala. Saya berteman dengan beliau dari mulai dulu lama, dari mulai tahun 2000. Antum belum lahir mungkin. Beliau kakak kelas saya, kakak yang benar-benar mengayomi adiknya, dan sampai sekarang masih kita berhubungan setelah memiliki dua lembaga pendidikan ini, antara pesantren Intan Ilmu dan juga pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, saling mengambil faedah satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan pertemanan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan beliau dan kita semua diberikan keberkahan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ilmu, umur, harta, dan keluarga. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para santri sekalian dan seluruh yang hadir yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat.
Tema kita adalah sebab gagal menjadi santri idaman orang tua. Berarti nanti tema ini akan menyebutkan hal-hal yang buruk yang seharusnya tidak dikerjakan oleh para santri. Dan ini sesuai dengan perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anis syarr makhafata an aqa'a fi." Orang-orang terdahulu dari para sahabat sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku bertanya tentang keburukan karena khawatir terperosok ke dalamnya. Nah, itulah tema kita sekarang ini, membicarakan hal-hal yang buruk agar menjauhinya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi man lam ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fihi. Untuk menjauhi keburukan. Jadi tema kita sebab gagal menjadi santri idaman. Ketika saya mengangkat kata-kata santri idaman, berarti nanti pembicaraannya khusus saat menjadi santri. Ya, bukan membicarakan kalau sudah lulus. Kalau sudah lulus mungkin yang gagal-gagal lebih sukses daripada yang jadi santri sampai lulus. Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham maksud saya? Yang kita bicarakan saat jadi santri. Adapun nanti kalau yang gagal-gagal, misalkan ada teman-teman kalian mungkin dikeluarkan, mungkin atau keluar sendiri, ya, kelas 8, kelas 9 atau kelas 10 dikeluarkan ataupun keluar sendiri, mungkin dia nanti lebih sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang sampai lulus. Kita tidak tahu, itu adalah takdir Allah. Tapi yang saya bicarakan adalah sebab gagal menjadi santri. Saat jadi santri, bukan saat nanti keluar. Karena banyak yang sukses, baik itu ukurannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau ukurannya akademisi, pendidikan, sukses tidak di sini tapi di luar. Tapi yang saya bicarakan sekarang saat jadi santri, seperti kalian-kalian. Dari mulai kalau saya nyebutnya di sana kelas 7 sampai kelas 12. Saat jadi santri. Jadi harus dipahami temanya baik-baik. Dan kebiasaan saya selalu perhatian dengan tema yang saya angkat. Dan ini modal nanti untuk berdakwah. Jangan asal kasih tema kajian, tapi ada yang dituju dari kajian tersebut. Sebab gagal menjadi santri idaman orang tua. Idaman orang tua adalah saat anaknya nyantri sampai selesai. Betul apa betul? Ya, idaman orang tua saat anaknya menjadi santri tidak bermasalah, tidak pernah dipanggil pesantren, Pak, Bu, anaknya begini, begini, begini. Itu idaman orang tua. Idaman orang tua saat anaknya menjadi santri mendapatkan nilai-nilai yang baik di dalam nilai akademisi pendidikannya. Hafalan Al-Quran yang banyak, dan memang waktu kalian untuk menghafal. Kemudian akhlak yang mulia,
itu idaman orang tua saat menjadi santri. Ya. Maka pahami baik-baik idaman orang tua. Kata idaman orang tua itu maksudnya adalah orang tua menginginkan sesuatu dari kalian wahai para santri. Apa menginginkannya? Yang paling pertama adalah betah di pesantren dari mulai kelas 7 sampai kelas 12. Itu idaman orang tua banget. Saya tidak pernah Ustadz mendapatkan anak saya ingin pindah. Nah, itu idaman orang tua. Tidak pernah mengajukan proposal, mah pindah, mah sekolah umum, nggak ada. Alhamdulillah, itu idaman orang tua. Itu yang dimaksud dengan idaman orang tua. Nah, kalau sudah paham maksud dari tema kita, apa tadi temanya? Sebab gagal menjadi santri idaman orang tua. Bahkan para sebagian orang tua, Ustadz, ada orang tua santri di tempat saya. Ustadz, Desember ini gak usah pulang, di pesantren saja. Saya capek menjaganya. Kalau begitu di Lu'lu' wal Marjan mau enggak? Oh enggak. Ya, enggak usah pulang. Enggak ada liburan kalau kita namanya ijazah nisfus sanah. Liburan pertengahan tahun. Enggak usah pulang Desember. Kenapa? Karena mereka ingin anaknya terjaga. Nah, itu idaman orang tua namanya. Terjaga dari hal-hal yang buruk di luar sana. Taib. Sekarang nasihat atau sebab yang pertama. Sebab yang pertama adalah menuntut ilmunya tidak ikhlas karena Allah. Menuntut ilmunya tidak ikhlas karena Allah. Itu sebab paling utama gagal menjadi santri idaman orang tua. Apa yang harus ada di dalam benak? Gini ya para santri sekalian. Ada yang kelas 7 lulusan SD, berarti umurnya sekarang 13 tahun, ya kan? Maka apalagi yang kelas 12 berarti umurnya kira-kira 18-17 tahun. Betul apa betul? Harus berpikir dewasa. Nih saya di sini ngapain nih? Ya, itu harus benar-benar kalian pikirkan. Saya di sini ngapain? Kenapa saya harus duduk di sini? Bahkan kegiatan ini ngapain? Ini harus tahu. Saya di sini nih ngapain? Dari tadi jam 9, ustadznya datang jam 9.30, sekarang sudah jam 10, ini ngapain? Dapat apa saya? Tujuan kegiatan ini apa? Sama, kalian datang ke sini juga ngapain? Itu harus dewasa. Berpikir ke depan. Salah satu kekurangan para santri adalah tidak dewasa berpikirnya. Harus berpikir, saya nuntut ilmu di sini. Saya ke sini untuk nuntut ilmu nih. 6 tahun. Nanti ke depannya saya begini, ke depannya saya begini. Ya. Harus punya himmah aliyah. Tekad yang tinggi. Dan salah satu bentuk tekad tinggi adalah dia berpikir ke depan, dewasa berpikirnya. Nah, dengan begitu seseorang akan tidak gagal menjadi santri idaman para orang tua. Dia berpikir, saya kesini ngapain? Tadi saya buka-buka website dari pesantren. Ya, website dari pesantren. Coba saya ingin uji. Visi pesantren Lu'lu' wal Marjan apa?
mencetak generasi muda Islam yang cerdas, fasih dan hafidh. Berarti dari visi-visi itu kita harus paham betul bahwa yang ditekankan oleh pesantren A, B, C, D, harus paham itu. Yang belum paham meskipun kelas 7, yang belum paham maka harus dipahamkan agar benar-benar kalian tahu saya ini selama 6 tahun di sini ngapain. Apakah rame-rame saja? Orang pulang-pulang, orang liburan-liburan, orang masuk-masuk? Enggak. Harus tahu benar-benar niatnya. Nah, yang saya maksud dari sebab yang pertama adalah tidak tahu ngapain saya di sini. Saat jadi santri, di sini adalah tempatnya untuk menjadi seorang penuntut ilmu, menghilangkan kebodohan. Itu niat agar benar-benar menjadi santri idaman orang tua. Kalau sudah niatannya itu, tidak ada yang ingin pindah, tidak ada yang aneh-aneh di pesantren, berkelahi atau membuli ataupun LGBT ataupun yang lain-lainnya, enggak ada. Kenapa? Karena tujuannya untuk menuntut ilmu agama. Ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Ulama tabi'ut tabi'in, ahli hadis. Seorang alim, muridnya Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti, wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, "Talabna al-ilma li ghairillah, fa aba an yakuna illa lillah." Kita menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ilmu tersebut enggan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari perkataan tersebut para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya bacakan penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab beliau yang fenomenal Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan, qalu, para ulama mengatakan, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Ma'nahu kanat aqibatuhu ansara lillah. Akhirnya penuntutan ilmu tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mungkin dia tidak tahu ngapain saya di sini, disuruh orang tua, ngapain saya ke sini. Ya, maka dengan dia proses belajar tersebut, akhirnya dia mengetahui tujuan dia. Di akhir perkataan beliau adalah wa fa awwalu dzalika an yuharridhahu bi aqwalihi wa ahwalihi al mutakarrirat alal ikhlas was-sidq wa husnun niyat wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadhat wa an yakuna daiman ala dzalika hatta al-mamat. Maka yang harus dilatih dalam diri, baik itu berupa ucapan, perbuatan, terus dilatih. Apa itu? Ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian jujur dalam menuntut ilmu. Niat yang baik dalam menuntut ilmu. Selalu merasa diawasi oleh Allah di dalam setiap keadaannya dalam menuntut ilmu. Dan hendaknya itu selalu sampai matinya. Maka sebab yang pertama adalah orang gagal menjadi santri idaman para orang tua, yaitu tidak ikhlas. Timbul pertanyaan, bagaimana ikhlas dalam menimba ilmu agama? Yang pertama yaitu hendaknya dia meniatkan di dalam dirinya mengangkat kebodohan dalam diri. Saya beri contoh ya. Kapan kalian ikhtibar nisfus sana? Sudah? Ba'da usbu'ain. Hah?
Ba'dal ijazah. Ba'dal ijazah ikhtibar yani. Baik. Orang kalau sedang ikhtibar, lihat dua niatnya beda. Al-ikhtibar lit-ta'allum wa laysa at-ta'allum lil-ikhtibar. Itu dua niat yang beda. Ada ujian agar saya belajar. Bukan belajar karena ujian. Ini urusan niat. Ada ujian agar saya belajar. Sehingga ilmunya tetap terus. Bukan belajar karena ujian. Kalau belajar karena ujian, habis ujian selesai. Lupa hadisnya, lupa ayatnya, lupa ilmunya. Inilah pentingnya niat. Maka niatkan yang ikhlas, yaitu mengangkat kebodohan dari dalam diri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ingat para ikhwah, antum ala thaghr. Kalian benar-benar di dalam sebuah keadaan yang sangat luar biasa dalam menuntut ilmu ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, laisa syai'un ba'dal fariidhah afdala min talabil ilm. Enggak ada sesuatu yang lebih afdal setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, perkataan Imam Ahmad rahimahullah, al-ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Maka antum ini luar biasa. Oleh karena itu, niatkan tadi apa? Ikhlas dalam menimba ilmu agama. Bagaimana ikhlas dalam menimba ilmu agama? Ingin menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Ya. Bahkan para ikhwah, buruknya kebodohan itu, orang yang bodoh tidak mau dikatakan dia bodoh. Buruknya kebodohan. Maka niatkan menghilangkan kebodohan dalam diri, niscaya akan menjadi santri idaman para orang tua. Tidak akan pernah bosan di pesantren, malah semangat mau ke pesantren, karena dalamnya dia menghilangkan kebodohan. Dan kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fit tarkibi muttafiqan nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka alimur rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Ya. Dan obatnya hanya dua. Ayat dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang diajari oleh seorang alim yang rabbani. Maka jangan pernah mau dengan kebodohan. Kalau sudah tidak mau dengan kebodohan, ingin hilang kebodohan, itulah ikhlas dalam menimba ilmu agama. Ya, tidak ada orang enggak betah kalau seperti itu di pesantren. Itu sebab yang pertama seseorang gagal menjadi santri idaman para orang tua. Apa sebab pertama? Tidak ikhlas dalam menimba ilmu agama. Apa itu keikhlasan? Tidak meniatkan mengangkat kebodohan di dalam diri. Itulah tidak ikhlas. Taib. Sebab yang kedua, ini agak teknis ya, khusus untuk santri. Tapi wali santri harus paham. Apa sebab yang kedua? Tidak paham program pesantren. Ini kelas 7 saya hafal Qur'annya berapa? Kelas 8 hafal Qur'annya berapa? Di pesantren Lu'lu' wal Marjan apakah hanya sekedar setor? Apakah tidak membawa hafalan? Itu harus dewasa berpikirnya. Setor saja atau bagaimana? Bahasa Arabnya apa? Buku yang dipakai. Dan ini penting, dan ini pengalaman pribadi saya seperti kalian. Saat seumuran kalian, saya tidak paham kehidupan pesantren. Hanya ikut
Kalau bahasa Banjarnya kambing tumbur, kambing ribut. Orang dia ikut ikut-ikutan aja. Tidak ada sesuatu yang saya cari di dalam sebuah kegiatan. Alhamdulillah ini sekalian cerita pengalaman. Beberapa kegiatan saya ikuti, di antaranya kursus mengetik. Itu penting untuk sekarang. Ternyata penting kursus mengetik. Penting untuk menulis buku. Kemudian kursus bahasa Inggris saya ikuti dulu waktu di pesantren, ternyata penting. Kemudian silat ternyata penting. Basket ternyata menarik. Kemudian ikut pramuka. Artinya apa? Jangan sampai seperti orang yang tidak paham apa yang ingin dia kerjakan. Saya ikut ini kenapa ya? Antum harus dewasa berpikir, kenapa saya di sini? Apa program pesantren? Kelas 7 ini apa? Kalau nggak paham tanya ke Ustadz. Ustadz, hafalan Al-Quran sampai kelas 7 sampai mana? Apa yang harus saya capai? Haruskah itqan? Bahasa Arabnya sampai mana? Kemudian nahwu sarafnya kitab apa yang dipakai? Kalau kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai mana? Harus paham. Kalau tidak akan terombang-ambing. Apalagi saya yakin sekali setelah beberapa kali pertemuan pesantren Lu'lu' wal Marjan, insyaallah dari kurikulum jangan takut kalian. Insyaallah sudah aman, sudah dipikirkan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Rizal dan kawan-kawan di pesantren di bawah bimbingan yayasan. Berhak kalian untuk bertanya itu agar tahu, ya, agar nanti begini. Saya cerita ya, malam terakhir saya di kota Madinah, malam terakhir di majlis Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, ahli hadis di kota Madinah, yang umur beliau sekarang 93 tahun, yang sudah tidak ngajar lagi di Masjid Nabawi. Waktu itu malam terakhir saya nangis habis-habisan karena habis itu pulang kita. Kemudian sekeluar majlis ketemu dengan Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Rija Basalam. Dan saya bilang, Ustadz, terakhir malam ini Ustadz. Kata beliau, iya, begitulah waktu, tidak terasa. Maka yang kelas 12, ini kelas 12? Kelas 12, ngaku masih ingin kan? Ada sesuatu yang kurang kan? Adik-adik antum jangan sampai seperti ini. Kekurangan waktu. Kenapa yang dari dulu saya nggak gini? Dari dulu kenapa saya tidak menyelesaikan hafalan? Karena para ikhwah, saya pesan, kelas SMP, SMA 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu waktunya menghafal. Gunakan otak kalian untuk menghafal. Memahami nanti. Pemahaman sekarang mungkin seberapa persennya. Gunakan waktu sekalian kalian menghafal. Karena nanti kalau sudah waktu mahasiswa tidak ada waktu untuk menghafal. Kalian disuruh banyak bahas, banyak baca, banyak ke perpustakaan, banyak. Sekarang waktunya menghafal. Nah, kapan saya bisa tahu seperti itu programnya? Pahami apa yang ada di pesantren. Paham maksud saya? Yang tidak paham, disitulah dia mulai gagal. Ah, capek, males, ya. Akhirnya tidak betah. Gagallah dia menjadi santri idaman untuk siapa? Orang tua, ya. Jadi harus paham betul-betul. Para ikhwah, di dalam ilmu manajemen kita harus menentukan mana tujuan, kemudian
Kapan tujuan itu bisa dicapai? Dengan begitu kita akan semangat mencapai tujuan itu. Coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi kita diajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbilan. Saya pernah hadir kajian Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, anaknya Syekh Abdul Muhsin. Di waktu pagi beliau mengatakan, ini salah satu faidah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap muslim harus punya hadap, harus punya tujuan dalam hidupnya. Coba antum anak tanya nanti, antum setelah ini kemana? Antum setelah ini ngapain? Dalam 1 tahun ini target apa yang ingin dicapai? Tahun 2 tahun ke depan target apa yang dicapai? Harus punya. Ya. Kalau tidak, maka waktu akan berlalu, kemudian datang nanti sifat malas, itu yang membuat kita akhirnya tidak menjadi idaman bagi para orang tua. Kenapa? Malas ke pesantren. Ini sebab yang kedua, yaitu tidak mengetahui program apa? Pesantren. Ya. Saya beri contoh ya. Di pesantren Intan Ilmu. Dari kelas 7 sampai kelas 11. Untuk Qur'annya dia wajib menghafal sesuai dengan kemampuannya. Ada yang 15, ada yang 30. Dan dia membawa hafalan. Dalam artian dia membawa hafalan. Kalau dikatakan kepada orang tuanya laporan dari pesantren, ini sudah hafal 15 juz, berarti memang hafal 15 juz. Bukan hanya setor. Karena setor semua orang bisa. Ya. Tetapi memang membawa hafalan. Taib. Setelah itu dia harus proses yang kedua, itqan hafalan. Setelah itu naik proses yang ketiga, dia harus semaan sesuai dengan hafalan tersebut, 1 kali duduk. Dan itu memerlukan waktu untuk di pesantren. Harus semaan, harus ada temannya yang menyimak dari awal sampai akhir, 1 kali duduk, 15 juz, 30 juz, sesuai dengan kemampuan dia, 1 hari atau 2 hari. Itu kelas 11. Kalau sudah selesai itu, kelas 11, mungkin di semester pertama dia selesai. Semester kedua, apa yang dia kerjakan? Gak ada kerjaan dia, sudah selesai. Maka dia harus menghafal yang lain-lain. Kelas 12 ada program yang lain. Itu yang saya maksud. Selalu berpikir, apa sih program pesantren ini? Jangan sampai tidak berpikir dewasa. Jangan cuma ikut kambing ribut. Ikut ke sini. Ini ikut ke sini. Tapi dia tidak berpikir. Itu yang membuat kalian akan teguh di dalam pendirian. Oke, teman-teman saya main, tapi saya punya program. Oke, teman-teman saya mengerjakan itu, saya punya ini. Ya. Kalau tidak begitu akan gagal, pusing sendiri. Sehingga tidak tuntas dalam menuntut ilmunya di pesantren ini. Itu yang kedua. Yang ketiga. Dan ini yang paling utama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Laisal ilm bi kathrati riwayatil hadis, innamal ilmu khasyatullah." Sebab gagal menjadi santri idaman, ilmunya tidak membawa rasa khasyah kepada Allah. Ilmunya tidak membawa rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Lu'lu' Wal Marjan memberikan peraturan kepada kalian seketat-ketatnya. Itu tidak bermanfaat nanti kalau liburan, kalau tidak ada khasyah kepada Allah. Dan saya yakin-yakinnya, seorang santri, perhatikan perkataan saya, seorang santri hafal 30 juz Al-Quran, lancar bahasa Arab, akidahnya diajari dengan akidah yang benar, kemudian sesuai dengan diajari ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW,
diajari akhlak yang mulia, tidak manfaat. Wallahi, billahi, tallah, tidak manfaat jika tidak punya aslul ilm, sumber ilmu, inti ilmu. Apa itu? Khasyatullah, takut kepada Allah. Ada enggak yang hafal 30 juz Al-Quran, dapat sanad, berzina, pacaran, ciuman, pelukan dengan perempuan? Banyak. Ngaku sendiri sama saya. Kenapa? Karena tidak ada lagi peraturan. Di luar tidak ada lagi peraturan. Apalagi di rumahnya diberikan HP pribadi. Ini pesan bagi para orang tua. Ya, HP pribadi, punya akun media sosial, masuk ke dalam grup-grup WhatsApp. Itu semuanya adalah jejaring-jejaring maksiat. Ngaku apa ngaku? Hah? Diajari akhlak yang baik di sini luar biasa. Bahkan sum'ah tayyibah lima ahdi al-lu'lu' wal marjan. Prestise yang sangat luar biasa saya dapatkan. Harum nama pesantren antum ini, harum di tengah-tengah para ustadz. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itu semua tidak ada manfaatnya kalau seandainya di luar tidak ada khasyatullah, takut kepada Allah. Wallahi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf mengatakan, di antaranya ketika menafsiri firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Semakin berilmu semestinya semakin khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu semestinya semakin khasyah kepada Allah. Tidak manfaat para ikhwah. Hafal Quran 30 juz, diajari akidah yang benar, bahkan diajari ibadah sesuai dengan sunnah, tahajud, nilai akademis pendidikan tinggi, nggak manfaat di luar. Nggak manfaat. Di luar sana banyak syaitan. Apalagi godaan syahwat. Apalagi kalau seandainya sudah nonton hal-hal yang diharamkan. Akhirnya perkataan kotor, kasar, keji. Padahal di pesantren sangat tercela perbuatan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbanna ahadan. Jangan engkau sekali-kali mencela seorang pun. Diajarkan itu di pesantren. Tetapi sehari, 2 hari, 3 hari merubah semua kebiasaan baik di pesantren menjadi kebiasaan buruk. Gara-gara tidak khasyatullah. Saya diceritakan oleh teman Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Rizal juga yang sudah meninggal, Abu Kanzu, Ustadz Khairullah, hafizahullah. Dulu ada seorang Ustadz kita di pesantren, kalau dimintai izin keluar oleh santrinya, silahkan, tanpa banyak nanya. Cuma beliau pesan, raqibillah, Allah ma'ak. Itu lebih besar daripada peraturan. Ketika di dalam kelas ujian, ustadznya langsung berkata, atrukukum ma'allah. Itu tanpa pengawas, selesai. Atrukukum ma'allah. Itu perkataan besar. Aku tinggalkan kalian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meresap ilmunya ke dalam kalbu sehingga menumbuhkan rasa takut kepada Allah, maka dia akan tidak pernah nyontek. Maka para ikhwah, sekali lagi saya katakan, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya setelah mengajarkan tauhid, salat. Maka Luqman Al-Hakim mengatakan, ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardal fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku sayang,
Kalau seandainya ada sesuatu di langit, di bumi, ataupun di dalam batu, Allah akan bisa mendatangkannya. Raqibillah, awasi Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun antum berada. Ya, coba saya ingin tanya, jujur, Allah yang lebih tahu ya, jujur, yang punya HP pribadi, angkat tangan. Yang punya akun media sosial pribadi, angkat tangan. Enggak apa-apa. Yang punya akun TikTok, maka para ikhwah hati-hati. Raqibillah, takutlah kepada Allah. Ya, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hadza yadul ala anna kulla man khasyiya Allah fahuwa alim wa huwa haq, wa la yadul ala anna kulla alimin yakhsha Allah." Lihat. Ini menunjukkan bahwa siapa yang khasyah kepada Allah, dialah yang alim, wala aks, dan tidak kebalikannya. Siapa yang khasyah kepada Allah, dialah seorang yang alim, yang ahli ilmu, dan tidak kebalikannya. Yang ahli ilmu tidak mesti harus khasyah kepada Allah. Yang hafal hadis, hafal Quran, hafal 30, demi Allah saya tidak akan terlalu tinggi ekspektasi saya. Saya Ustaz sudah 30 juz hafal, dapat sanad. Karena sekarang sudah banyak. Yang paling utama, ente khasyah kepada Allah atau enggak? Saat di kamar sendirian, orang yang aturan tidur dengan zikir, tidur dengan baca kitab. Para ulama mengatakan kitab yang paling indah untuk dibaca saat tidur adalah Zadul Ma'ad. Sekarang tidur dengan HP yang ditonton orang-orang joget, wanita-wanita haram dijoget sampai tidur. Aina khasyatullah? Mana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang ditonton orang-orang yang lagi main game online, dan dari situ kalian belajar kata-kata kotor, kasar, keji, porno. Jangan ditonton nak. Yang belum nonton jangan dicari, nanti saya dosa. Jangan ditonton nak. Karena dari situ kalian belajar kata-kata kasar, kotor, keji. Walaupun sudah hafal 30 juz Al-Quran, walaupun sudah hatam Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, dan seterusnya. Khasyatullah, takutlah kepada Allah. Khasyah bukan hanya sekedar takut, tetapi al-khauf ma'al ma'rifah. Catat itu baik-baik. Khasyah adalah al-khauf ma'al ma'rifah. Rasa takut dibarengi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, al-alim, al-basir, as-sami', syadidul iqab. Mengenal Allah, maha mengetahui, dan ilmu pengetahuannya tanpa batas. Allah ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idza kan kaifa yakun. Allah mengetahui apapun, dimanapun kalian sembunyi, Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Khasyatullah nak. Khasyatullah, tanamkan khasyatullah. Ya, terima peraturan itu dengan iman. Walaupun kamu sendirian dengan HP-mu, maka saya takut kepada Allah. Dan bagi para orang tua saya nasihatkan, sebelum lulus anak-anaknya di pesantren, jangan kasih HP pribadi. Wah, bingung. Para santrinya, wah. Jangan punya akun media sosial sama sekali. Yang ketiga, tidak tergabung di grup WhatsApp atau grup-grup apapun yang mereka di situ berbuat maksiat berjamaah. Hati-hati. Lebih baik kita. Kenapa? Karena kalian wahai para orang tua tidak sanggup untuk mengawasi mereka 1 kali 24 jam. Enggak sanggup. Capek kita. Kemarin saya ngobrol sama kawan. Punya HP anaknya, punya Ustaz pribadi. Ada waktunya, ada Ustaz, antara maghrib dan isya saja. Pernah miss enggak?
Maksudnya pernah melakukan kesalahan enggak? Artinya antara maghrib dan isya, habis isya langsung diambil. Pernah Ustaz, saya kan manusia, pasti pernah. Dan itu sering terjadi. Disitulah nanti kekeliruan. Maka sebab yang keberapa? Ketiga, gagal menjadi santri idaman adalah tidak khasyatullah. Tidak, ilmunya tidak menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebab gagal menjadi santri idaman, teman yang buruk. Teman yang buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, sama antum kalau nyari guru, perhatikan. Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Aisyah Rizal hafizahullah, lihat temannya siapa. Kita akan bisa menilai, ini temannya siapa. Lihat gurunya siapa. Kita akan bisa menilai. Nggak usah capek-capek, lihat dia berteman dengan siapa. Duduk-duduk bareng dengan siapa. Begitulah, sama, sifatnya sama. Maka perhatikan baik-baik. Kadang anak yang dia masih putih seperti ini hancur, terobek-robek gara-gara teman. Apalagi kalau terkumpul dalam satu grup, anak-anak santri semua, entah itu WhatsApp, entah itu grup-grup di mana, banyak sekali. Nanti mulai yang satu berkata kasar, berkata kotor. Kemudian yang satu karena gara-gara biar dia ingin seperti temannya yang lain, akhirnya ikut-ikutan. Kalau enggak dikatakan cemen. Ya, hati-hati teman. Jangan sampai nanti mengeluh, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah indahnya dulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman, khalil, teman dekat. Hati-hati dengan teman yang buruk. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman itu yang ngajak. Teman itu yang ngajak. Temanilah yang baik-baik. Ya, dan para orang tua perhatikan dengan siapa anak kita berteman. Karena seperti itulah kelakuan anak-anak kita. Coba sekarang para orang tua yang hadir ini, tanya temannya, teman yang paling kamu sering berdua dengannya kemana-mana siapa? Lihat kelakuannya. Persis seperti itulah. Meskipun ditutup-tutupi. Teman. Ya, hati-hati dengan teman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya dan ini juga paling penting. Ini khusus, ini juga dari dua sisi, orang tua dan anak. Sebab gagal menjadi santri idaman orang tua adalah kalian tidak dekat dengan orang tua. Santrinya enggak dekat. Terutama ayah, kepala keluarga. Ini nasihat saya untuk para ayah. Kalian pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu khitab, redaksi ayat itu kepada kepala keluarga. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Yang pertama kali pemimpin siapa? Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Seorang lelaki kepala keluarga. Maka bapak ibu salah ketika bapak ibu mengatakan kepada istri, "Tuh, urus anaknya." Anak dipesantrenkan susah-susah, capek-capek saya bayar, ternyata buruk akhlaknya. Salah itu. Saudara pertama kali yang harus mengurusnya. Saudara pertama kali yang harus menasehatinya. Coba lihat ketika anak telepon, ketika waktu penelponan, ketika dia di pesantren, siapa yang dia cari? Umi Manami, Umi Manabah, atau Abah Manami? Mana yang dia pilih?
Kalian lebih sering ngobrol sama siapa? Nanti ya. Hah? Ibu. Lihat, ibu. Kenapa enggak bapaknya? Saya dapat ini sebagian, ya. Anak-anak yang bermasalah di pesantren gara-garanya adalah dia tidak mendapatkan hangatnya ngobrol dengan orang tua, terutama bapak. Saya tidak mempermasalahkan masalah poligami, tetapi ada anak yang bermasalah, masalahnya besar, ternyata bapaknya poligami. Saya tanya, pernah gak ketemu dengan bapak? Enggak pernah sama sekali. Sibuk dengan istri-istrinya, enggak pernah ketemu dengan bapak. Alangkah indahnya seorang anak ketika ngobrol dengan bapaknya. Kemudian ketika lewat penelponan dia berkata, abah mana Mi? Ayah mana Bu? Saya ingin ngobrol. Saya ingin curhat tentang keadaan di pesantren. Ini kegiatan pesantren begini. Menghafalnya agak waktunya nggak cukup. Harus dalami kehidupan santri. Apa program di pesantren harus dia dalami. Sehingga saya sering mengatakan, orang tua dengan lembaga pendidikan itu adalah kawan dekat yang harus benar-benar bersama-sama. Ada 5 pesan untuk wali santri. Yang pertama, harus percaya dengan pesantren. Kemudian yang kedua, harus terima peraturan apapun dari pesantren selama itu kebaikan, tidak melanggar syariat. Yang keenam, harus sabar saat anaknya nyantri di pesantren. Yang keempat, harus dukung apapun program yang ada di pesantren. Yang kelima, doakan anak. PTSDD. Percaya, terima, sabar, dukung dan doa. Itu sikap wali santri kepada pesantren yang mana anaknya belajar agama di pesantren tersebut, sehingga tidak gagal anaknya di pesantren, sehingga menjadi idaman orang tua di pesantren. Ya, bagi anak-anak yang sering ngobrol sama ibunya, maka ngobrollah sama bapak-bapakmu. Bagi bapak-bapak, maka dekatkanlah dirimu. Coba, pernahkah kita ngobrol lama dengan anak kita? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah dewasa, maka para ahli tafsir mengatakan syabba wa tara'ra wa masya kamisyati abi. Dalam riwayat yang lain, ma'a abi. Dia mulai dewasa, kemudian semakin dewasa, lalu setelah itu dia berjalan bersama bapaknya. Senang Nabi Ibrahim jalan dengan anak lakinya, ngobrol dengan anak laki-lakinya. Sebagaimana layaknya dia ngobrol dengan orang dewasa. Dalami perkara-perkara anak yang ada di hadapannya sedang ngapain. Coba ceritakan sama abah, apa sih program pesantren dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali? Bagaimana sih program hafalan Al-Qur'annya? Bagaimana buku apa sih yang dipakai ketika belajar bahasa Arab? Sampai mana sekarang? Dan anak-anak santri, dekatkan dirimu dengan orang tua, nak. Bukan dengan teman, tapi dengan orang tua. Maka kiat yang keberapa ini? Yang kelima, agar atau sebab gagal menjadi santri idaman orang tua adalah tidak dekat dengan orang tua. Tidak dekat dengan orang tua. Tidak pernah curhat tentang keadaan pesantrennya di hadapan orang tua. Kemudian yang sebelum terakhir, ya, agar saya pas ngisinya 1 jam. Sebelum terakhir, yaitu hendaknya sebab gagal menjadi santri idaman orang tua adalah malas. Malas, tidak mau berjuang. La yustata'ul ilm. Akmilu. La yustata'ul ilm birahatil jasad. Ilmu tidak didapat dengan leha-leha. Para ustadz-ustadz ini, kalau di Masjid Nabawi, kadang-kadang dia
tidak pulang ke kampus, ke kamar habis kuliah, langsung ke Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk daftar biar bisa nyetor Al-Quran habis asar. Daftarnya sebelum asar. Makan siangnya gimana? Makan siangnya di samping jalan. Makan hanya untuk sekedar mengisi perut. Enggak, bukan makan untuk mewah-mewah, untuk biar kenyang. Enggak, hanya sekedar tidak lapar. Untuk bisa nyetor habis asar Al-Quran, habis maghribnya duduk di majelis hadis. Habis asarnya setelah nyetor, nanti ada kejar-kejaran dengan syekh ke masjid di sana di luar, di Masjid Nabawi, di Masjid Dzun-Nurain. Kemudian nanti sebelum maghrib lari lagi dari Masjid Dzun-Nurain ke Masjid Nabawi. Capek. Nggak ada orang. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Harus usaha. Ya, harus usaha. Saya ambil contoh ya, ayat Al-Quran. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Ini contoh ini membuat kita lebih sabar dan lebih bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Ini contoh. Menghafal-hafal yang lain juga begitu. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Apakah ada orang yang menghafalnya? Ini janji Allah, bagi yang menghafal Al-Quran pasti dimudahkan. Ada orang dari sini ke sini, dia menghafal. Belum hafal-hafal. Capek Ustaz. Belum hafal Ustaz. Sudah diulang-ulang Ustaz. Enggak hafal-hafal. Ternyata di sini takdirnya dia hafal. Kenapa yang dari jauh sampai ke sini dia sabar, sedangkan yang di sini dia tidak sabar? Paham maksud saya enggak? Maka bersabarlah, teruslah usaha. Takdirmu di sini sebentar lagi. Allah telah menjanjikan dimudahkan bagi yang menghafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Ini para ikhwah. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain yang ingin dihafal, yang ingin dipelajari, seperti takdirnya di sini ternyata. Maka malas, tidak mau berjuang, ya. Apalagi malasnya karena orang. Waduh, itu benar-benar capek hidupnya. Saya beri contoh ya. Nih, saya dari kamar sudah, pokoknya saya mau belajar di masjid. Niat bagus. Ada teman ngobrol sini 5 orang. Ikutan Itu kan yang sering terjadi. Ngaku, betul enggak? Betul. Sedangkan yang 5 ini dia sudah belajar sebelumnya. Wah, itu sedih banget. Ente kok lulus, saya nggak lulus. Karena dia sudah belajar. Sedangkan ini baru mulai, ikut-ikutan duduk di situ. Pembicaraan Ustadz ini pengalaman pribadi. Maka jangan sampai kejadian. Paham? Ya, tidak ada boleh kamu malas dalam diri seorang muslim. Fa idza faragta fansab. Enggak ada. Malas hanya dimiliki oleh orang-orang munafik. Qamu kusala. Orang-orang munafik bangun mendirikan sholat dalam keadaan malas. Sifat karakteristik yang paling dominan dari orang munafik adalah pemalas. Maka harus usaha. Ya, harus usaha. Yang terakhir para ikhwah, sebab gagal menjadi santri idaman para orang tua adalah kurang berdoa. Ini terakhir, ada kisah menarik bagaimana dahsyatnya doa. Saya dengarkan kisah ini dari Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Dahsyatnya doa. Jadi mungkin ini bisa kalian rasakan. Kata beliau, ada 2 penuntut ilmu. Mungkin orang ini mahasiswa. Dan Syekh dapat cerita dari orang tersebut. Bagaimana dahsyatnya doa. 2 penuntut ilmu, 1 kamar, kemana-mana jalan bareng, nuntut ilmu bareng, ke majelis ilmu bareng. Allah bertakdir ada sesuatu kejadian di antara 2 orang ini. Akhirnya mereka tetap 1 kamar, tapi mereka saling tidak ngobrol satu dengan yang lainnya.
Lama waktu berjalan, tetap semangat nuntut ilmu, tetap satu kamar, tetap satu majelis, tapi nggak pernah ngobrol. Gara-gara ada permasalahan pribadi, duniawi. Maka orang tersebut berdoa hari Jumat ba'da asar sebelum maghrib. Ya Allah, alif baina qulubina. Ya Allah, damaikan antara hati kami ini, satukan. Kata orang tersebut bercerita kepada Syekh, tidaklah saya turun, sedangkan teman saya di sana tuh. Tidaklah saya turunkan tangan saya, kecuali teman saya datang kepada saya dan mengatakan, ya akhi samihni. Wahai saudaraku, maafkan saya. Lihat dahsyatnya doa. Jangan sampai malas berdoa. Orang tuanya dan santrinya, jangan sampai malas berdoa. Ad-du'a, kata Syekh Abdul Razak, sering kita dengar. Ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 7 nasihat. Sebelum saya akhiri, saya kebiasaannya ingin ada yang mengulang tanpa harus dibawa catatan. Oh, ada hadiah lagi, alhamdulillah. 10.000. Naam, tafadhal. Man yataqaddam min as-saff ats-tsani 'ashar. Tafadhal huna. Fi mikrofon. Baik. Biduni بالحفظ بدون أي دفتر. تفضل قف تكرما. عرف اسمك من أين جئت؟ اسمي محمد حيدر فواز. جئت من cilacap. ما شاء الله. حياكم الله. السبب الأول عدم الإخلاص في طلب العلم. نعم. والثاني agar ilmunya bermanfaat. Cara yang pertama harus dihafal, baru setelah itu diamalkan. Al-thani ilmuhu la ya'ti ilaihi al-khasyah. Ilmuhu la ya'ti ilaihi al-khasyah. Afsah kalamak. Ilmuhu la yusabbibuhu yakhsha Allah. Man yusa'iduhu. Athani la yafham bi barmajati al-ma'had. La yafhamu barnamij al-ma'had. Naam, ahsan. Athalith ilmuhu la yusabbibuhu yakhsha Allah. Ilmuhu la yusabbibuhu yakhsha Allah. Man yufsih kalamah min zumala'ih. Yalla, qif. Ilmuhu la ya'ti bi khasyatillah. Ilmuhu la ya'ti bi khasyatillah. Bi khasyatillah. Ilmuhu la ya'ti bi khasyatillah. Naam. Ar-rabi'. Ar-rabi' su'us sadiq. Su'ur rifqah. Su'ur rifqah. Rufaqa'us su'. Rufaqa'us su'. Nah. Al-khamis adamu. Ista'iddu li as-saf al-hadi 'ashar. Ista'iddu. Saf al-hadi 'ashar. Ikhtar rasulan minkum. Al-akhyar minkum. Karena Pak, Bu, mereka ini, para santri ini akan semangat ketika ada kompetisi. Dan kompetisi paling sengit antara kelas 12 dan kelas 11. Itu harus Bapak Ibu pahami dalam dunia pendidikan anak. Maka carilah kompetisi di antara anak-anak kita. Tanpa kita harus merendahkan satu dengan yang lainnya. Buatlah kompetisi di antara mereka. Naam. Ista'iddu li saffi 11. Al-khamis at-talib laisa biqarib biwalidayhi. Laisa qariban
min laisa qariban min walidayhi. min walidayhi. Naam. As-sadis Sa'idhu al-kasal. al-kasal. Naam. Hadhi marhalatukum, duf'atukum, sa'idhu. As-sabi Adamu du'a. Adam du'a abadan atau adam kathrati du'a. Adamu kathrati du'a. أحسنت. طيب جزاك الله خيرا. يستحق جائزة أستاذ؟ يستحق جائزة. بارك الله فيكم. نحن نطلب التزكية من الأستاذ. خيرا إن شاء الله. خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خير. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب أين الرسول من صف 11؟ اثنين ما شاء الله. أين الأخطار؟ أين أخطر منهما؟ هذا طيب تفضل تقدم. لمن هذه القلنسوة؟ nggak bawa peci, temannya ngasih peci. طيب تقدم هنا يا هنا هنا. Bapak-bapak, jangan dikira yang anak-anak seperti ini nanti mereka yang akan gantikan kita. Tidak begitu lama nanti mereka yang duduk di sini. Mereka penerus-penerus, harus disayang, harus diperhatikan dan seterusnya. Naam, tafadhal. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Aku baina aidil jamaah li an ulakhisa an-nuqat al-muhimmah قرب mikrofon. min muhadarati al-ustadz al-fadil Ahmad Zainuddin al-Banjari. فالنقطة الأولى هي من عواقب طلب العلم. السبب الأول في فشل طالب أن يكون طالبا يسعد والديه. السبب الأول هو عدم الإخلاص. والسبب الثاني عدم الإخلاص في طلب العلم. أحسن. والسبب الثاني هجبت عنه أهداف برامج المعهد. أحسن. وسبب عدم معرفته لبرنامج المعهد. عدم معرفته لبرنامج المعهد. نعم. وسبب الثالث نعم عدم الخشية. أعني علمه لا يورث خشية الله. علمه لا يورث خشية الله. أحسن. وسبب الثالث وسبب الرابع نعم مصاحبة المسيء أو مصاحبة رفقاء السوء. مصاحبة رفقاء السوء. نعم مصاحبة رفقاء السوء. نعم. والسبب الخامس الكسل والتكاسل. والسبب السادس الأخير قلة الدعاء. هذا نقول كروبسي. الفساد تدليس ساعد زملائكم يا الصف الثاني 11. ساعد زملائكم. أين أخطأ في أي رقم؟ في الرقم إيش؟ الرابع. ماذا؟ السبب الخامس آسف. السبب الخامس
Ya bu'du talib an walidehi. Bu'du talib an walidehi. Wa bu'dul walid an talib an walidihi. An waladihi. An waladihi. Naam, ahsan. Baik, as-sababu sadis. Naam. Naam, as-sababu sadis al-kasl wa takasul wa sababul akhir al-akhir atau al-akhir? Aina sahih? Akhir, ayo. ها؟ أين الصحيح يا شباب؟ الآخر أو الأخير؟ طيب وسبب الأخير قلة الدعاء. قلة الدعاء. أحسن، بارك الله فيك. يستاهل؟ يستاهل. كم تريد؟ اثنين لصاحبي. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. Kelas 7 ada yang mau nyoba? Al-awwal mutawassit. Satu mutawassit. Atau bapak-bapak ada yang mau nyoba? Satu mutawassit. Man rasulukum? Siapa? Mana ketua kelas? Ta'ala, taqaddam. Takarruman. Ayo ustadznya mana? Suruh maju. Ada voucher loh. Masa nggak mau? Nggak mau? Taib. Taib. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ama al-as'ilah mungkin tuqaddim soalan lil-talibat. Lil-talibat, hunaka talibat? Taib. الآن الطالبات يعني في أي صف؟ صف 12 موجودة؟ لا عندكم طالبات صف ثاني أثر؟ عندكم؟ طيب. kelas 12 طالبات. نعم. أجيبي. Yang tidak tahan tutup telinganya. Biasanya santri-santri sudah mengawang-awang. Naam, ajibi. Udhkuri sab' nasaih liman la yurid an yafshal fi ma'hadihi. Naam. موجودة؟ موجودة أو لا؟ موجودة؟ نعم. لا أحد يتكلم. غير موجود؟ لا كيف؟
Taib. Sekarang ini masih ada sisa 7. Siapa yang tulisannya paling lengkap? Siapa tulisannya paling lengkap? Angkat tangan. Dari kelas 12. Kelas 12, tulisannya paling lengkap. Sebelumnya, afwan, sebelumnya. Dengarkan baik-baik. Ini pengalaman pribadi. Siapa tulisannya paling lengkap dan dia menulis di buku yang memang digunakan untuk pertemuan-pertemuan seperti ini? Yang khusus nasihat, khusus kalau pertemuan dia ada buku khusus. Siapa? Taib. Ambil. Oh, Masya Allah, jazakallah khair. Ini pengalaman saya, maka dari mulai kelas 1 mutawassit, ingat baik-baik, hendaknya kalian punya buku itu. Jangan sampai buku itu dicampur dengan yang lain. Nasihat selama saya di pesantren dari Ustadz Fulan, dari Ustadz Fulan, itu akan sangat bermanfaat dan itu amal saleh yang tercatat nanti dalam buku catatan amal kita semua. Ya. Nah, kelas 11 ada yang seperti itu? Tafadhal. Akhwat, indakunna? Indakum? Baik. Idzan al-baqi lil akhawat ya. Kelas 11 dan kelas 12 mewujudah? Baik. Kelas 8 atau kelas 2 mutawassit, hal indakum? Yang punya buku sendiri, nulis catatannya catatan lengkap. Maafi. Kelas 9 wujud? Taib, tafadhal. Kelas 10. Kelas 10, tafadhal. Masya Allah. Ada Ukasha? Usama. Ahlan. Barakallah fikum. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Iyakumullah. Salim alayya. Saf. Barakallah. Taib. Untuk akhwat talibat salas bitaqat indakum. Jazakumullah khair. Ini yang bisa disampaikan. Senang bertemu para santri sekalian. Untuk kelas 12 saya punya pesan khusus. Ba'da 10 sinin mau'iduna. Mau'iduna ba'da 10 sinin minal an. Musta'id? Mau'iduna ba'da 10 sinin minal an. Tempat janjian kita 10 tahun dari sekarang. Akan jadi apa kalian? Akan di mana kalian? Berkiprah di mana kalian? Ngapain kalian setelah 10 tahun? Itu membuat kalian berpikir ke depan, dewasa. Bukan hanya orang-orang yang tidak berpikir, ikut-ikutan teman, ikut-ikutan kegiatan. Enggak. Kalian penerus kami harus berpikir ke depan. Harus berpikir ke depan. Mau'iduna ba'da 10 sinin. Saya akan minta tahun 1447 Hijriah mana daftar alumninya. Saya akan ketemu nanti setelah 10 tahun. Baik kalian masih hidup atau saya masih hidup atau kita meninggal, kita akan ketemuan. Jadi apa kalian? Itu membuat seseorang punya hadap di dalam hidupnya, punya target di dalam hidupnya.
Adapun santri-santri yang lain, maka hati-hati dengan 7 tadi, jauhi baik-baik. Jauhi baik-baik. Karena kehidupan kalian di pesantren masih lama, terutama sani mutawassit, awal mutawassit, tani mutawassit, thalits mutawassit. Ya? Fahimtum jami'an? Baik. Hadza wallahu alam, dan saya ucapkan sekali lagi kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Walid, Ustaz Muhammad Wujud Arba'in atas kegiatan ini dan kesediaan beliau memberikan waktu dan tempat untuk diri pribadi, dan juga kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Aisyah Mudir Ma'had Lu'lu' Al-Marjan, Ustaz Rizal Yuliar hafizahullah. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan semoga kita kembali lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Kalau tidak bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi